Salam dan bahagia Bapak Ibu, salam guru penggerak. Saya Muzawa Zega, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Kali ini saya berbagi mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, selamat siang kami ucapkan kepada kita semua. Yahoo! Salam! Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur kalau Bapak Ibu sekalian bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dari kami, guru SMK Negeri 1 Lotu, kami sendiri bernama Sony Atman Sebuah SPD dan rekan kerja kami Bapak Muzawa Zega SPD. Kami ini adalah calon guru penggerak atau CGP Angkatan 9 di Unit Kerja SMK Negeri 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Beberapa tertib acara yang sangat sederhana. Yang pertama ini nanti kami mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lotu untuk membuka kegiatan yang dimaksud. Setelah itu nanti kami langsung menyajikan tentang diseminasi yang kami maksud. Demikian dari kami, dan setelah ini kami mempersilakan kepada Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kata pembukaan. Demikian. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru beserta staf pegawai, dan secara khusus yang kami hormati Bapak calon guru penggerak Angkatan ke-9 atas nama Pak Sony Atman Zebua dan Pak Muzawa Zega. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan sebuah agenda kita, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Lotu. Tidak banyak hal yang kami sampaikan di sini. Pada kegiatan ini mari kita dukung bersama, baik kami secara pribadi sebagai kepala sekolah dan terlebih-lebih kepada kita seluruh Bapak Ibu guru. Marilah kita menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak berdua di depan ini. Semoga hal ini membawa ke hal yang lebih positif, dan kami mengimbau kepada kita semua supaya kegiatan ini untuk angkatan selanjutnya, marilah kita tetap bersemangat untuk lebih mendaftarkan diri di guru penggerak maupun ke calon pengajar praktik, ya, karena ini suatu pembelajaran buat kita sebagai seorang pendidik, karena saya melihat ini banyak hal-hal baru ya, yang harus kita laksanakan dan harus kita pelajari dan harus kita aplikasikan di dalam pembelajaran. Dan harapan kita bersama kepada Bapak berdua di depan ini, hal-hal yang baru ini supaya diimplementasikan kepada seluruh siswa-siswa kita, dan supaya kita berbagi juga kepada teman-teman kita, rekan kita, seluruh Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Lotu. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, dan akhir kata, dengan kita minta ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Sony Atman Zebua SPD dan Bapak Muzawa Zega SPD CGP Angkatan 9 Unit Kerja SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara, kita buka secara resmi. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan, dan akhir kata ufuli wa baita fefu yau. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pimpinan SMK Negeri 1 Lotu, dan dengan ini kami bisa memulai atas izin kita semua. Kami mulai dengan ice breaking. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, Salam dan bahagia. Salam dari guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muzawa Zega,
calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Tujuan acara kita pada hari ini, kami melakukan sosialisasi atau diseminasi mengenai apa yang telah kami pelajari selama ini di pendidikan atau program guru penggerak. Dan ini merupakan aksi nyata kami untuk menyampaikan, untuk berkolaborasi kepada seluruh guru di Sekolah Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Lotu untuk mengimplementasikan apa yang telah kami pelajari selama ini. Tema pada hari ini yang kami sosialisasikan mengenai budaya positif. Dan sebelumnya dulu kami melihat, karena ini sudah siang, sudah mulai ada yang ngantuk ya. Untuk itu mari kita melakukan ice breaking dengan hormat kepada Bapak Ibu guru untuk berdiri di tempat, dan kita melakukan nanti gerakan yang telah disediakan oleh operator. Silakan Pak. Ada gerakannya Bapak Ibu. Cukup Pak Sol. Baik, mengingat waktu ya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya melakukan ice breaking. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan memaparkan materi selama ini yang telah kami pelajari mengenai budaya positif. Ini adalah aksi nyata kami. Silakan Pak Son pada slide pertama. Baik, sebelumnya dulu kami menjelaskan bahwa budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Bapak Ibu, budaya positif ini adalah kita upayakan di sekolah itu ada kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah, di mana selama ini pada pendidikan ini yang menjadi pusat pembelajaran adalah guru. Dan sekarang setelah kami mempelajari di guru penggerak ini bahwa segala sesuatu pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa guru itu tidak bisa merubah kodrat dari siswa, karena kodrat siswa itu sudah dia miliki sejak dia lahir. Tetapi tugas guru adalah hanya menuntun. Dalam hal ini guru sebagai pamong. Bagaimana cara siswa itu berkembang sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Silakan Pak. Jadi salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapatkan tuntunan yang disebut sistem AMO. Gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik antara lain pembelajaran yang berpihak pada peserta didik,
Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berkarya, mengembangkan potensinya. Guru menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana mampu mengkomodir semua kebutuhan peserta didik. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru harus menciptakan bagaimana itu supaya pembelajaran di sekolah itu bisa dipelajari siswa dengan senang, dengan aman dan menyenangkan, sehingga siswa itu akan senang dalam melakukan pembelajaran, tidak ada sifat monoton pada guru. Silakan Pak. Hubungan menciptakan disiplin positif dengan proses pembelajaran berpihak pada murid adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, adalah merupakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi jelas Bapak Ibu, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid berarti seorang guru itu harus menciptakan disiplin positif, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana sekolah itu aman, bagaimana sekolah itu menyenangkan bagi anak. Soalnya kalau sekolah tidak aman atau tidak menyenangkan bagi siswa, tentu siswa-siswa itu tidak suka belajar atau bosan dalam belajar. Baik, pada saat ini kami akan memaparkan perubahan paradigma belajar. Kalau selama ini Bapak Ibu kita melakukan pembelajaran di mana guru itu sebagai teacher center, di mana teacher center ini Bapak Ibu, guru mengajar. Ketika guru mengajar, siswa hanya mendiam, hanya dia di tempat mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru atau apa yang diajarkan oleh guru tersebut, sehingga siswa itu tidak berkembang, ya, tidak ada motivasinya, hanya mendengarkan saja apa yang telah disampaikan oleh guru. Jadi ketika kita nanti mempelajari hal ini, maka kita harus melakukan paradigma belajar dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran nyaman, aman, dan menarik, dengan menciptakan disiplin positif sekolah seperti keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar murid, memahami 5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi. Itu nanti yang akan kita pelajari. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada poin pertama, yang merupakan bagaimana proses menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama dulu, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, dengan tujuan yang pertama agar bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi Bapak Ibu, dalam menciptakan disiplin positif ini, kalau selama ini siswa itu melakukan peraturan atau melaksanakan peraturan atau mengikuti peraturan hanya karena mereka takut terhadap hukuman dari sekolah. Misalnya, kenapa siswa itu tidak terlambat? Karena ada dorongan dari intrinsik yang merupakan peraturan dari sekolah. Berarti dia takut pada hukuman tersebut, makanya siswa itu melakukannya. Yang kedua, karena siswa itu menginginkan imbalan atau hadiah dari guru. Misalnya siswa itu baru belajar apabila diberikan hadiah. Jadi ada akibatnya ini Bapak Ibu. Apabila ke depan tidak dikasih hadiah, tentu siswa itu juga nanti malas belajar. Ya, silakan Pak. Jadi kita sebagai guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa motivasi perilaku manusia itu karena ada beberapa hal, yang diantaranya karena ada takut pada hukuman, karena ada imbalan atau penghargaan. Jadi yang cocok kita lakukan guru adalah poin nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini merupakan siswa itu melakukan sesuatu bukan karena ada dorongan dari eksternal, ya, eksternal, karena ada pengaruh dari luar. Tetapi di sini untuk kita pelajari pada hari ini, bagaimana kita menciptakan supaya siswa itu termotivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena motivasi dari luar. Silakan Pak.
Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Yang pertama mengenai kebutuhan bertahan hidup. Seperti guru harus memahami juga bahwa seseorang itu misalnya membutuhkan misalnya kesehatan, rumah, makanan. Itu adalah merupakan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, seseorang itu juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Seorang guru harus tahu bagaimana apa kebutuhan dari siswa tersebut. Maka kita juga harus menerapkan atau memberikan kasih sayang atau rasa diterima kepada siswa. Kadang-kadang siswa kalau tidak ada perhatian guru, bisa saja pembelajaran itu dia tidak suka ya. Guru itu juga bisa saja dia benci guru tersebut. Ada juga model yang ketiga, yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Siswa itu juga membutuhkan yang namanya penguasaan ini. Kadang-kadang di dalam kelas itu kita harus juga memahami bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada murid. Misalnya ada contoh soal, maka kita juga harus mengakui apa yang telah, atau kita menghargai apa yang telah dijawab oleh siswa tersebut. Itu namanya kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh kepada orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Jadi di sini juga kepada Bapak Ibu guru bahwa siswa itu juga membutuhkan yang namanya kebebasan. Berarti siswa itu juga mencoba kalau ada hal-hal baru. Kalau kita mengerti mengenai ini, maka kita juga membiarkan siswa itu untuk mencoba pada hal-hal yang baru tersebut, supaya siswa itu bisa kreatif. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi manusia juga Bapak Ibu apabila tidak senang, maka hidupnya itu kaku ya, tidak ada kesenangan. Jadi siswa itu juga membutuhkan yang namanya kesenangan. Seperti yang kita lakukan tadi Bapak Ibu, ice breaking ya. Ice breaking itu bagaimana itu menciptakan suasana kelas itu hidup, tidak monoton ya. Sehingga ini adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipahami oleh guru terhadap peserta didik. Lanjut Pastor. Guru harus memahami kebutuhan dasar manusia, karena bila murid tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya Bapak Ibu, apabila kita tidak memahami tadi apa itu kebutuhan siswa, bisa saja siswa itu melakukan tindakan-tindakan yang negatif, yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, kalau misalnya siswa itu tidak tersedia penanya, bisa saja dia mencuri pena temannya. Jadi bagaimana kita seorang guru itu memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Baik Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi, di mana pada posisi ini ada 5 yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang-kadang Bapak Ibu yang selama ini kita lakukan, kita menyelesaikan masalah siswa itu dengan melakukan hukuman pada siswa. Misalnya siswa itu terlambat, berarti ketika siswa itu terlambat, maka kita memberikan proses hukuman. Misalnya yang sering kita lakukan, misalnya membersihkan toilet ya, atau disuruh siswa itu berpusat, atau mengangkat batu ya, itu yang sering dilakukan ya. Jadi posisi penghukum ini yang sering kita lakukan ini, mudah-mudahan dengan kita mempelajari nanti posisi kontrol ini, kita minimalisir untuk melakukannya. Bapak silakan ditampilkan bagaimana video dari penghukum ini. Bapak Ibu, adalah video yang telah kami pelajari sebelumnya pada eksplorasi konsep mengenai posisi penghukum ini. Ada di download Pak, di menu
Nah itu dia Pak. Yang keempat final 5 posisi kontrol restitusi. Masuk pada posisi kontrol penghukum. Baik Bapak Ibu, ini adalah contohnya. Langsung saja pada kasusnya Pak. Baik Bapak Ibu, ini ada siswa. Sini kamu. Pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak mampu kamu sih kamu. Kenapa kamu terlambat? Dua kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, basket 5 kali sekalian. Biar cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, signal sihis. Ini adalah bagian yang terjadi ketika ibu berada pada posisi Oke. Baik Bapak Ibu, kita tadi tahu pada posisi penghukum ini di mana ada siswa yang bernama Naren yang terlambat dan ibu guru itu melakukan proses menghukum dengan memberikan hukuman keliling lapangan basket. Jadi dengan melakukan proses menghukum ini Bapak Ibu, maka siswa itu bisa menjadi pendendam karena dia tidak suka sama kita. Sehingga kalau kita mengajar siswa itu siswa itu cuek sama kita. Kenapa? Karena kita sudah menghukumnya tadi. Baik, itu adalah merupakan posisi penghukum. Lanjut Pak. Dan posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi dengan kita seorang guru menggunakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah, maka kita sebagai guru seakan-akan siswa itu kecewa ya. Ketika kita kecewa pada guru seakan-akan siswa itu merasa bersalah ya. Coba diputar videonya Pak. Itu yang apa? Ini posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengambil posisi rasa bersalah, maka cenderung guru itu menyalahkan siswa. Apa yang terjadi pada siswa? Maka siswa itu bisa merasa bersalah ya, yaitu merasa tidak berharga di mata manusia, terlebih di mata guru. Lanjut Pak. Di sini ada kasus yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Baik Bapak Ibu, biasanya kalau kita menggunakan posisi teman, misalnya, ayo bantulah demi Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Coba kita perhatikan Bapak Ibu video mengenai posisi kontrol guru dengan mengambil posisi teman. Naren, Bapak Ibu, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis buku saya dibawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baik Bapak Ibu, apabila kita mengambil posisi sebagai teman, maka siswa itu bergantung pada orang lain dan tidak bertanggung jawab atau tidak mandiri. Sekarang posisi keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau berarti mengawasi. Dalam posisi ini Bapak Ibu, berarti dia melakukan konsekuensi, misalnya sanksi kepada siswa dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Misalnya ketentuan di sekolah tidak boleh memakai sepatu berwarna hanya warna hitam. Ketika siswa itu memakai sepatu yang berwarna, maka guru itu memberikan sanksi sesuai aturan yang telah ditetapkan dengan misalnya menyuruh siswa itu untuk melepaskan sepatunya. Ada video Bapak Ibu mengenai pemantau. Posisi pemantau itu namanya lainnya monitor Bapak Ibu. Naren,
masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik Bapak Ibu, pada posisi pemantau ini berarti selama ini guru itu melakukan konsekuensi atau sanksi kepada murid sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Jadi guru di sini dalam pemantau berarti melakukan konsekuensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di sekolah, sehingga siswa itu juga mengalami misalnya hukuman ya pada sanksi-sanksi tersebut yang dilakukan oleh guru. Ini dia posisi yang terakhir nanti Bapak Ibu mengenai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi Bapak Ibu, dalam posisi manajer ini alangkah baiknya dilakukan oleh guru atau diterapkan oleh guru, karena dengan posisi ini guru itu mencari solusi membiarkan siswa itu mencari solusi atas permasalahan atau perilaku yang dia buat. Ini dia Bapak Ibu contohnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada posisi manajer ini berarti menyelesaikan masalah siswa itu tanpa memberikan hukuman baik secara verbal maupun secara fisik kepada siswa. Jadi di sini malah siswa belajar atau bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dia lakukan dengan mencari solusi untuk mengatasi atau memperbaiki masalahnya. Ada singkat lagi Pak untuk materi selanjutnya.
Baik Bapak Ibu, dalam menerapkan budaya positif di sekolah salah satunya adalah keyakinan kelas. Mungkin selama ini Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Kalau dia keyakinan kelas Bapak Ibu berarti merupakan curah pendapat antar murid yang menyepakati apa nilai-nilai yang mereka percaya pada kelas tersebut. Kalau dia peraturan Bapak Ibu berarti peraturan itu adalah ada unsur eksternal di mana dorongan itu berasal dari larangan-larangan. Dalam membuat suatu keyakinan kelas Bapak Ibu, tolong ditampilkan Bapak Zegua. Lagi Pak, langkahnya enggak bukan. Tadi lanjut. Mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati di sekolah dan mencatat semua masukan pada murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Misalnya kan kita mengganti kalimat-kalimat yang bentuk negatif dalam membuat posisi kelas. Misalnya kan kita ambil contoh kalimat peraturannya, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti bagaimana cara membuat kalimat dalam keyakinan kelas ini? Berarti berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi Bapak Ibu, contohnya yang lain, misalnya dalam membuat keyakinan kelas ini, jangan kita menggunakan kata-kata larangan. Misalnya, jangan terlambat. Nah, berarti untuk kalimat keyakinan kelasnya, datanglah ke sekolah dengan tepat waktu. Dalam membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak boleh panjang banyak-banyak, cukup 3-7 poin saja agar siswa itu tidak lupa mengenai keyakinan kelas. Lanjut. Baik Bapak Ibu, ini selama ini yang pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang pertama dulu Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tadi kan sudah melihat seperti yang dipaparkan oleh Bapak Song mengenai kasus siswa. Jadi kita harus menstabilkan identitas siswa. Contohnya kan menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga siswa itu tidak merasa bersalah atau tidak takut terlebih dahulu kepada guru. Soalnya kalau kita tidak menstabilkan identitas siswa, bisa-bisa siswa itu tidak jujur. Dia takut mengatakan yang sebenarnya. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya kan kita harus validasi, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi itu namanya validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita melakukan juga setelah kita melakukan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, maka yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berarti ini adalah merupakan bagaimana mencari solusi kepada siswa. Bagaimana siswa itu mencari solusi tentang apa yang diperlakukannya. Baik Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan mengenai budaya positif. Dan di sini ada pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep kunci tersebut baik di kelas maupun di rumah. Yang pertama, budaya positif lebih baik diterapkan di sekolah agar siswa-siswi disiplin dengan motivasi secara intrinsik tanpa dipengaruhi oleh hukuman dan hadiah. Yang kedua, guru perlu memahami kebutuhan murid agar murid tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, guru memotivasi siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keempat, peraturan dan keyakinan kelas berbeda karena keyakinan dihasilkan dari curah pendapat masing-masing murid, sementara peraturan adalah sesuatu yang dibuat agar murid disiplin dengan berbagai larangan.
Dalam hal ini peraturan bersifat motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang kelima, dalam menyelesaikan masalah murid, lebih baik guru mengambil posisi sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi agar siswa dapat bertanggung jawab dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, salam dan bahagia, selamat siang. Baik, terima kasih. Wakiri pai. Wakiri tau. Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita buat sesi tanya jawab atau ruang diskusi. Apabila ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum dimengerti atau ada masukan-masukan yang bersifat membangun, maka kami persilakan. Ada Bapak Ibu? Ya, ya Pak, silakan diperkenalkan namanya. Ya, baik, terima kasih atas penyampaian materi tentang budaya positif untuk seluruh Bapak Ibu guru diterapkan di lingkungan sekolah. Namun yang perlu saya pertanyakan bahwa jelas tadi bahwa segitiga restitusi kalau boleh itu diterapkan kepada setiap siswa, bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi yang mau saya tanyakan di sini Pak, ketika kita sedang melaksanakan segitiga restitusi ini, seandainya 1 kali, 2 kali, dan 3 kali gagal, wajib gak kita memberikan hukuman seterusnya? Itu aja, begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Misalnya tadi kan dari pertanyaan Bapak, kita sudah melakukan restitusi kepada siswa tersebut 1 atau 2 kali, bahkan 3 kali. Namun siswa tersebut tetap melakukan kesalahan yang sama. Yang kita lakukan Bapak Ibu bukan kita tidak boleh melakukan hukuman. Masih ada solusi lain yang kita berikan. Mungkin siswa tersebut membutuhkan guru, masih ada guru BK yang bisa memberikan pengarahan, karena guru BK itu kan dia tahu bagaimana kejiwaan atau psikis dari siswa tersebut Pak. Jadi dengan kita memberikan dia kepada guru BK pasti nanti ada perubahan, karena ada banyak solusi dari guru BK untuk mengatasi masalah siswa. Mana itu juga Pak Som bisa memberikan tambahan. Silakan Pak Som. Pas. Baik, terima kasih Bapak guru, atau ada lagi Pak? Baik, ada lagi Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan? Ada Pak? Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan dari penyampaian tadi, yaitu apa hubungan profil Ki Hajar Dewantara dengan modul positif atau budaya positif? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang bagus dan menantang ya. Baik, apa hubungan dari filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif? Kita tahu bahwa cita-cita dari Ki Hajar Dewantara itu adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu supaya siswa itu supaya siswa itu mendapatkan kebutuhannya pada saat belajar. Misalnya kan kebutuhan siswa itu misalnya belajar yang bermakna, menyenangkan, dan aman atau nyaman ya Pak ya. Jadi dengan kita menggunakan atau kita menerapkan budaya positif itu, maka itu sudah kita mendukung. Kita sudah mendukung yang cita-cita atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu, yang salah satunya tadi budaya positif itu yaitu merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dengan kita menciptakan hal yang menarik bagi murid yang kita memenuhi kebutuhan tersebut, sudah mendukung daripada cita-cita
dari Ki Hajar Dewantara. Kalau ada tambahan Bapak Zebua juga dipersilakan. Baik, kami mungkin langsung duduk aja Pak. Ini satu pertanyaan yang sangat kritis dan super sekali Pak. Jadi memang hubungannya adalah atau kaitannya budaya positif dengan filosofis dari beliau, dari KHD atau Ki Hajar Dewantara adalah kita tahu bahwa filosofisnya atau salah satu jalan pikiran dari KHD itu adalah itu anak itu harus diberi tuntunan, harus diberikan arah. Tentu saja kita sebagai bapak ibu guru nggak mungkin lah kita memberikan tuntutan yang negatif, yang jelek, ataupun arahan yang membahayakan. Oleh karena itu cara untuk menuntun dengan ke arah yang lebih baik itu ya terpaksa kita, dan memang harus kita bapak ibu guru menanamkan budaya positif. Dimulai dari diri kita sendiri bapak ibu guru, kita imbaskan kepada siswa-siswi tersebut. Demikian dari kami Pak. Bagaimana Bapak Gia? Baik, terima kasih Bapak Gia. Mudah-mudahan di sekolah kita akan menerapkan budaya positif ini agar siswa itu terpenuhi kebutuhan belajarnya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Oke Bapak ente ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Niti Maharifa. Saya menarik sekali dari penjelasan materi yang disampaikan oleh bapak-bapak berdua mengenai budaya positif dalam proses pembelajaran di sekolah. Tadi saya melihat dan saya juga memahami bahwa pembelajaran pada budaya positif yang diterapkan di sekolah itu yang seharusnya fokus daripada pembelajaran itu yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang ingin kami tanyakan, apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa? Demikian. Baik, terima kasih Bapak Harefa, pertanyaan yang sungguh luar biasa dan bermakna bagi kita semua. Bapak Harefa tadi menanyakan apa itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, kalau selama ini kita sebagai guru, kita adalah merupakan pusat pembelajaran atau teacher center. Semua materi-materi itu berasal dari guru. Berarti pembelajaran yang berpihak pada murid dalam hal ini bahwa sumber belajar bukan lagi pada guru. Siswa itu dibiarkan menemukan cara belajarnya sendiri. Misalnya guru itu memberikan materi dan siswa itu bisa mencari atau mengembangkan ilmu itu. Misalnya bisa melalui media internet atau buku-buku referensi lainnya. Jadi siswa di sini harus benar-benar pembelajaran itu berorientasi pada murid tersebut supaya siswa itu bisa berkembang, bisa mengembangkan diri, bisa ilmunya itu bisa luas atau dia kreatif dengan mata pelajaran yang telah diperolehnya dari guru. Jadi bagaimana cara guru itu memenuhi kebutuhan siswa? Misalnya kan memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswa. Ada yang telah kami pelajari pada modul 2.1 mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pada pembelajaran itu akan sebagai guru harus memenuhi segala kebutuhan siswa dan harus memahami juga apa kebutuhan siswa. Misalnya kebutuhan siswa misalnya pada minat, pada kesiapan belajar dan profil belajar murid, di mana guru itu menyediakan berbagai sumber belajar murid agar terpenuhi kebutuhannya. Misalnya kan melalui siswa yang suka visual bisa menampilkan seperti di atas ini materinya melalui video. Misalnya ada siswa yang suka auditor ya atau suara atau pendengaran, maka guru juga harus memfasilitasinya, memberikan materi melalui rekaman. Dan ada juga siswa yang suka misalnya pada kinestetik atau gerakannya, maka guru juga misalnya pada pembelajaran olahraga ini
pada pembelajaran olahraga, maka siswa itu maka guru itu menerapkan metode kinestetik, di mana guru itu memaparkan gaya atau bagaimana cara, misalnya pada servis bola ya, pada servis bola berarti dalam hal itu dia guru telah memenuhi kebutuhan siswa dengan metode atau gaya kinestetik. Demikian, kalau ada teman Bapak Zebo juga dipersilakan. Ya Pak, terima kasih. Saya tertarik saja Pak tentang gaya belajar yang tadi ya Pak Musa. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa memang kemungkinan yang kita ketahui selama ini bahwa hanya 3 gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Tapi sebenarnya ini mungkin dalam proses penelitian bahwa ada satu lagi yang memungkinkan gaya belajar yang lain, namanya gaya belajar analisis logis. Ini gaya belajar anak-anak yang biasanya cenderung setelah dipicu dengan audiovisual, gambar, video, tetapi anak-anak kita ini masih belum tergerak. Mengapa demikian? Karena ternyata ini siswa kita ini ada gaya belajar yang khusus, yaitu analisis logis. Biasanya itu anak-anak yang suka mengasosiasi. Dia baru paham kalau misalnya dia menghubung-hubungkan sesuatu. Misalnya kami dalam bahasa Inggris, misalnya kata ini di bahasa Indonesia mirip dengan kata bahasa Inggris. Jadi dia asosiasikan itu. Kemudian anak itu juga ciri-cirinya sering mengeksplorasi. Dia akan tertarik dengan video, dia akan tertarik dengan musik. Dia cenderung sendiri, duduk, dan mulai berpikir kritis. Dan Bapak Ibu guru semua, kita perlu mengantisipasi hal itu. Walaupun hanya 3 gaya belajar dan mungkin saja itu terdapat di kelas kita. Jadi sebagai Bapak Ibu guru harus tetap siap sedia. Demikian. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi yang perlu disesuaikan atau lagi ada masukan? Ada masukan Bapak Ibu? Oke, baik. Untuk itu karena Bapak Son tadi yang membuka acara ini, maka kami persilakan lagi untuk ditutup. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, sebelum ini berakhir, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking lagi atau memang Bapak Ibu sekalian sudah lelah dan memang harus mau selesai? Selesai Bapak Ibu? Ice breaking? Boleh. Bagaimana kalau ice breaking yang tadi yang pertama, biar kita ada sedikit goyang-goyang juga? Boleh Pak Musa? Yang pertama Pak. Ice breaking terheboh tahun 2019. Ayo Bapak Ibu, boleh berdiri semua Bapak Ibu. Oke, ya Bu. Iya Bu. Super ranking. Oke, dan semangat ya.
Luar biasa, Pak. Cek satu. Terima kasih semuanya, dan dengan berakhirnya ice breaking tadi, maka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya muslim kami CGP Angkatan 9, saya Suniatman Zebua dan Bapak Muzawa Zega selesai juga sudah. Atas partisipasi Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Yahoo, salam.